Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh diberkati dengan pujian penyembahan. Biarlah kuasa Tuhan boleh dinyatakan pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Pada hari ini kami siap mendengar firman Tuhan. Kami mematahkan setiap kuasa yang bukan daripada Allah. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah dinyatakan, memenuhi setiap kami. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Siap dengar firman Tuhan, amin. Siap diberkati, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman hari ini saya berikan judul Kuasa untuk Bersaksi. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat mas kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebelum saya membahas ayat ini, izinkan saya bertanya satu pertanyaan refleksi untuk kita semua. Pertanyaannya seperti ini: apa jadinya jika di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi? Apa jadinya jika di seluruh tempat, di gereja, di tempat kita bekerja, di dalam keluarga, bahkan di sekolah, dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi? Saudara, pernahkah kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini? Jika semua orang di semua tempat saling mengasihi, kira-kira apa yang terjadi? Saudara, ketika saya merenungkan pertanyaan ini, saya mulai berpikir, ketika semua orang saling mengasihi, maka saya rasa tidak akan ada perang. Amin, saudara. Tidak akan ada yang namanya permusuhan, tidak akan ada yang namanya perceraian di dalam keluarga, di dalam pernikahan, tidak ada saling sikut antara sesama rekan kerja. Tidak ada pembunuhan, bahkan kejahatan yang terjadi setiap hari. Saya melihat keadaan akan begitu aman dan damai jika semua orang di seluruh dunia saling mengasihi. Saudara, tetapi kenyataannya dunia membutuhkan kasih. Kita melihat perang terjadi, perang dagang, perang senjata. Kita melihat ada permusuhan di mana-mana. Perceraian terjadi di dalam pernikahan. Saling menjatuhkan sesama rekan kerja. Pembunuhan dan segala macam kejahatan terjadi setiap hari. Tidak ada kedamaian dan keamanan di dunia yang tanpa kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus merenungkan pada kenyataannya semua orang mencari kasih. Betul saudara? Semua orang mencari kasih. Kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dengar musik. Siapa sering dengar musik saudara? Kita selalu disuguhkan musik-musik, baik yang rohani maupun yang sekuler. Semua rata-rata berbicara tentang apa saudara? Tentang kasih, betul saudara. Ketika kita menonton film-film di bioskop atau mungkin di televisi, itu berbicara semua tentang kasih. Saudara, kita bisa melihat bahwa pencarian kasih adalah hasrat semua orang. Sejak kita lahir menjadi bayi, kita butuh kasih daripada orang tua kita. Mereka memberi kita makan, mereka memeluk kita, mereka memelihara kita, mendukung dan menerima kita apa adanya kita. Saudara, saya mau katakan apapun negaranya, apapun ras, suku, agama kita, ada kebutuhan universal, kebutuhan umum di antara seluruh umat manusia di dunia untuk dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, semua orang mencari kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua orang mencari kasih, harus ada jawaban dari pencarian kasih itu. Amin saudara.
Semua orang mencari kasih. Jawabannya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan jika semua orang di dunia mencari kasih, mereka memiliki masalah yang sama. Masalahnya adalah semua orang mencari kasih. Maka harus ada solusi untuk semua orang. Semua orang membutuhkan jenis kasih yang sama. Maka kasih itu harus cukup besar untuk menjawab semua kebutuhan umat manusia. Dan saya rasa saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat satu-satunya jawaban atas kebutuhan kasih manusia ialah kasih Allah. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan kasih Allah. Kita memahami dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerima kasih dari sesama manusia. Tetapi saya mau katakan, kasih manusia kepada kita tidak akan pernah sama seperti kasih yang akan diberikan Allah kepada kita. Saudara, kasih manusia terbatas, tetapi kita mengetahui kasih Allah tidak terbatas. Pengetahuan sebatas teori, kalau nggak ngerasain percuma, saudara. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana kasih Allah akan memenuhi setiap kehidupan kita. Allah mengasihi semua orang di segala tempat. Allah rindu memberikan kasih-Nya kepada kita, supaya kita bisa mengalami kasih Allah. Semua orang mencari kasih. Amin. Tetapi kenyataannya ada begitu banyak orang tidak dapat mengalami kasih Allah. Saya tidak berbicara hanya orang yang tidak kenal Allah. Bahkan orang yang di gereja pun seringkali kita tidak merasakan kasih Allah. Betul saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang mencari kasih. Jawaban kasih itu adalah Allah. Tetapi ada keterpisahan antara jawaban dan kebutuhan. Saudara, kita melihat di satu sisi semua manusia di dunia haus akan kasih. Tetapi di sisi lain Allah yang kasih-Nya tidak terbatas ingin mengasihi semua orang. Tetapi rata-rata orang pada kenyataannya mereka tidak mengalami kasih Allah. Bukankah ini ironis? Manusia cari kasih, Allah yang tidak terbatas ingin mengasihi. Tetapi manusia di dunia mereka tidak dapat mengalami atau merasakan kasih Allah. Celakanya kita saudara, seringkali kita juga yang kenal Allah, tetapi kita tidak merasakan yang namanya kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menggambarkan kasih Allah itu seperti lautan. Saudara pernah ke laut? Amin. Pernah renang di laut saudara? Ada yang pernah renang, boleh diangkat tangan? Kalau saudara renang di laut, kira-kira saudara buka mata atau merem saudara? Buka mata. Siapa ya kalau renang di laut merem? Kalau buka mata takut perih saudara, betul ya? Nah ini mitos saudara, saya mau kasih tahu ketika saudara berenang di laut, kalau tutup mata, kena sedikit air laut itu perih saudara. Tapi kalau saudara buka mata sekalian, malah jadi gak perih saudara. Saudara mungkin belum punya pengalaman itu, tapi kalau nanti renang di laut, tapi laut yang bening saudara ya, saudara boleh buka mata, gak usah pakai kacamata bisa lihat ikan yang bagus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat kasih Allah itu seperti lautan. Dan saya membagi ada 3 kelompok orang di dalam mencari kasih Allah. Yang pertama, orang-orang yang tinggal di gunung, yang sama sekali tidak pernah melihat air laut, yang sama sekali tidak pernah melihat laut. Ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengalami atau melihat kasih Allah, karena mereka tidak ada yang memberitahukannya. Mereka tidak tahu apa itu kasih Allah karena mereka tidak mengerti, karena tidak ada yang memberitahukannya. Sama seperti orang yang tinggal di pegunungan terus dan gak pernah lihat laut saudara. Tetapi orang yang kedua, orang-orang yang mengunjungi laut dan hanya berdiri di pantai.
Mereka tahu laut, mereka lihat air, tetapi mereka tidak masuk ke dalam air itu. Mereka hanya mengunjungi pantai. Ini sama seperti orang yang mengerti tentang kasih Allah, yang melihat ada kasih Allah, tetapi mereka tidak benar-benar dapat merasakan kasih Allah. Sama seperti orang yang mengunjungi laut tapi tidak pernah masuk ke dalam airnya, merasakan airnya. Mereka hanya berdiri di pinggir pantai melihat air laut. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang mengunjungi laut, masuk ke dalam air laut dan tidak lama kembali ke daratan. Saudara, ada orang-orang yang pernah mengalami kasih Allah, namun hanya sebentar saja. Dan kemudian mereka berpikir kasih Allah tidak bertahan lama. Sebentar saja mereka mengalami, tapi kemudian mereka tidak merasakan lagi. Sama seperti orang yang masuk ke dalam air laut, merasakan air laut, tetapi tidak lama kembali mereka ke daratan. Saudara, mereka sulit mempercayai kasih Allah yang tanpa syarat dan yang tidak berdasarkan kinerja. Mereka sulit percaya kasih Allah yang bertahan selamanya. Kita tahu kasih Allah, kita pernah mengalaminya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bertahan terus, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kali mencampur adukan kasih Allah dengan kasih manusia. Ketika orang-orang di sekeliling kita berhenti mengasihi kita, kemudian kita berkesimpulan bahwa Allah pun berhenti mengasihi kita. Ketika keadaan begitu sulit dan banyak persoalan, kita berpikir Allah pun berhenti mengasihi kita. Kita mengukur kasih Allah menggunakan kondisi yang kita alami. Jika kondisi baik, maka Allah mengasihi saya. Jika kondisi buruk, maka Allah berhenti mengasihi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berhasil menjaga hidup suci, maka Allah mengasihi saya. Dan sebaliknya, jika saya gagal menjaga hidup suci, maka Allah berhenti mengasihi saya. Kita mengukur kasih Allah dengan kacamata manusia. Dan saudara tahu akibatnya? Akibatnya kita tidak dapat merasakan kasih Allah yang tanpa syarat dan tak terbatas. Betul saudara? Karena kita ukur kasih Allah dengan kacamata manusia, kita ukur kasih Allah dengan kondisi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat di dalam Alkitab, kasih Allah itu disebut agape. Kalau dalam bahasa Inggris, kasih itu love, saudara. Cuma satu kata. Tetapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara, agape itu memiliki banyak pengertian. Agape bisa berarti memberi. Agape bisa berarti berkorban tanpa syarat dan tanpa batas. Saudara, saya mau katakan bahwa Allah itu bukan memiliki kasih, tetapi Allah itu kasih. Amin, saudara. Kalau Allah memiliki kasih, kasihnya bisa hilang, saudara? Bisa. Tetapi karena Allah itu kasih, maka kasihnya tetap dan tidak akan pernah bisa hilang. Ketika Allah berhenti mengasihi, maka seketika itu juga Dia berhenti menjadi Allah. Itu tidak mungkin terjadi. Amin, saudara. Allah begitu mengasihi kita. Saudara, perhatikan, Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena Yohanes mengerti dan mengalami kasih Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perhatikan, Yohanes memberikan satu pengertian yang begitu dalam, satu pengertian yang begitu tinggi, begitu besar tentang kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa
kita. Saudara, ekspresi tertinggi kasih Allah tidak datang dalam bentuk kata-kata. Ekspresi tertinggi daripada kasih Allah dalam bentuk seorang pribadi, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Tuhan Yesus Kristus adalah ekspresi daripada kasih Allah. Keselamatan datang bukan karena kita mengasihi Allah, melainkan karena Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara perhatikan, menjadi jelas tujuan misi penyelamatan Yesus Kristus, yaitu untuk menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Amin, saudara. Yesus datang untuk menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Manusia cari kasih, solusinya harus kasih Allah. Dan Yesus datang untuk menunjukkan kasih Allah itu kepada manusia. Saudara, kita harus memahami. Memahami apa, saudara? Memahami antara cara Allah ingin dilihat dan bagaimana Allah benar-benar dilihat. Amin, saudara. Allah rindu dilihat, tetapi bagaimana dia benar-benar dilihat. Saudara, saya mau katakan banyak orang percaya kepada Allah, tetapi mereka menolak Yesus. Alkitab berkata Yesus adalah representasi tepat dan kepenuhan Allah, karena dia Allah yang menjadi manusia. Ingat khotbah sekarang, ajaran di dunia bisa bermacam-macam, tetapi kita harus mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Tidak seorang pun dapat menerima Allah sambil menolak Yesus. Jika manusia ingin sungguh-sungguh melihat Allah, ingin sungguh-sungguh melihat sebagaimana Allah rindu dilihat, tidak ada cara lain. Kita harus merenungkan apa, saudara? Merenungkan inkarnasi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara rindu melihat Allah? Belajar terus tentang Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat emas kita. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kita harus mengerti fakta tentang Roh Kudus, fakta tentang kuasanya yang diam di dalam kita, membuktikan bahwa kita adalah bait daripada Roh Kudus. Sebagai bait Roh Kudus, tentu prinsip kehidupan kita adalah di atas batu karang yang adalah firman Allah. Saya ingin saudara dan saya meletakkan segala kehidupan kita di atas satu dasar, yaitu firman Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, kita telah menerima kuasa dan kuasa bekerja di dalam kita. Kita telah menerima Roh Kudus dan kuasanya bekerja di dalam kita. Kuasanya yang tidak terbatas, kuasanya yang bekerja sebesar kepercayaan kita kepadanya. Semakin kita mengenal firman, semakin kita mempercayai firman-Nya, semakin kita mengenal pribadi Roh Kudus, maka kuasanya akan semakin tidak terbatas dinyatakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Perhatikan tiga kata kunci ini. Mengenal Allah, kuat, bertindak. Katakan sama-sama. Mengenal Allah, kuat, bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kehidupan Yesus. Yesus kuat dan bertindak atas dasar pengenalannya akan Bapa. Kita mengetahui Yesus hidup dalam persekutuan yang manis dengan Bapanya, dan Yesus bertindak menurut kehendak Bapa. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Saudara, kitab Injil mencatat cukup banyak ketika Yesus pergi seorang diri untuk berdoa. Betul saudara? Apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa kepada Allah untuk apa? Yesus berdoa untuk menerima hati Bapa. Oleh sebab itu saudara, ketika dia setelah melayani, dia berdoa kepada Allah, dia melayani lagi, dia berdoa kembali kepada Bapa. Apa yang terjadi di sini saudara, kita bisa melihat di dalam pelayanan Yesus, Yesus memuaskan kebutuhan banyak orang. Kita mengetahui orang sakit disembuhkan. Kemudian apa? Orang yang lapar diberinya makan. Orang yang kerasukan setan diusir setannya saudara. Yesus membawa yang namanya kelepasan. Dan kita mengetahui Yesus mengerti satu-satunya cara ia dapat berhasil dalam apa yang dilakukannya. Karena Yesus mengerti hatinya Bapa. Amin saudara. Yesus tahu hatinya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan demikian. Yesus terdorong untuk bertindak tidak semata-mata karena kebutuhan manusia, namun oleh hati Bapanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menangkap kebenaran ini. Alkitab menyatakan, kita tahu semua hati berbicara tentang inti atau pusat daripada kehidupan. Sejak kecil mungkin kita diajar oleh guru sekolah minggu atau oleh orang tua kita bahwa sifat-sifat Allah itu diantaranya Allah itu adil, betul saudara. Tetapi keadilan itu bukan inti dari keberadaan Allah. Allah itu kudus, tetapi kekudusan juga bukan inti daripada jati diri Allah. Yohanes, murid yang paling dekat dengan Yesus, mengatakan bahwa inti daripada keberadaan Allah adalah kasih. Inilah inti daripada hati Bapa. Kalau kita tangkap inti ini saudara, kita akan melakukan sesuatu untuk apa? Untuk manusia di dunia. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui Yesus mendemonstrasikan kedalaman kasih Allah di atas kayu salib. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada seseorang bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu Allah mengasihi saya? Maka tidak ada jawaban yang lebih baik daripada ini. Jawabannya adalah karena Yesus telah mati bagi saya. Amin saudara. Ini adalah jawaban tertinggi daripada kasih Allah. Saudara, bukankah kita mengetahui nilai dari sebuah benda selalu ditentukan oleh harga untuk mendapatkannya? Amin saudara. Kenapa benda itu berharga? Karena harganya mahal. Saudara, saya pernah membaca saudara, pada tahun 2002 ada ditemukan sebuah gambar dalam sebuah kamar. Pada zaman dulu kamar ini dipakai sebagai kamar pembantu. Jadi di dalam salah satu museum gambar itu sekarang ditempatkan. Nama museumnya itu Smithsonian. Ada di Washington DC saudara. Nanti Bapak Ibu Gembala kalau ke Amerika boleh main ke museum ini saudara. Mungkin bisa lihat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi gambar apa itu? Itu adalah gambar kapur, dari kapur saudara. Gambar sebuah kandil. Saudara tahu kandil? Bukan kendil saudara. Kandil itu seperti lampu atau lampu minyak lah saudara. Jadi gambar kandil itu gambar kayak lampu gitu. Lampu minyak atau lentera seperti itu saudara. Nah ditaruh di museum tersebut saudara. Ketika saat itu dibeli saudara, itu dibeli hanya $60. Itu pun ada 5 gambar lainnya yang sama-sama dibeli dengan gambar itu saudara. Jadi 5 gambar dibeli $60. Termasuknya gambar kandil itu saudara. Tetapi ketika itu ditaruh di museum di tahun 2002 saudara. Itu gambar itu ada dari tahun 1940, jadi cukup lama saudara ya. Ketika ada para sejarawan datang, sarjana datang ke situ dan melihat gambar itu saudara,
dia terkaget saudara. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa gambar itu bukan gambar sembarangan. Gambar itu adalah gambar yang dibuat oleh seniman yang sangat terkenal. Michelangelo, saudara tahu? Itu adalah gambar yang dia bikin saudara. Dan seketika itu juga harga lukisan itu berubah. Dari yang $60 saudara, menjadi berapa saudara tahu? Menjadi 12 juta dolar saudara. Ini harga yang sangat mahal. Apakah lukisannya berubah? Tidak saudara. Apa yang berubah? Pemiliknya, orang menjadi tahu siapa yang melukis itu. Harganya menjadi sangat mahal saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kolektor ingin mendapatkan lukisan itu dengan harga yang begitu fantastis. Saudara, kita mengerti sekarang nilai dari sebuah barang, bagaimana berharganya tergantung daripada nilai untuk membayarnya. Mungkin saudara pernah merasa tidak seperti berarti, bahkan tidak merasa dikasihi. Tetapi saya mau katakan saat ini, salib Kristus menyatakan bahwa kita sangat berharga dan berarti. Amin saudara. Saudara, renungkan kebenaran ini melalui pengorbanan Yesus. Ia menyatakan bahwa kita berharga dan kita adalah milik Yesus. Penyaliban Yesus adalah bukti daripada kasih Allah. Saya mau katakan Allah sebagai kolektor, tetapi juga sekaligus sebagai seniman itu sendiri. Dia mencipta kita, tetapi dia juga sekaligus membayar kita dengan harga yang begitu mahal, yaitu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita perlu merenungkan kebenaran ini? Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati bukan ketika kita sudah benar. Dia mati ketika kita berdosa. Dia mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan kata Yunani untuk menunjukkan ini bisa berarti mendemonstrasikan, mempertunjukkan, membuat itu tidak dipertanyakan lagi. Kita dulu orang berdosa, kita membutuhkan sebuah demonstrasi. Meskipun kita penuh dengan dosa, Allah mengirim Kristus untuk mati bagi kita. Allah tidak mengasihi kita karena kita baik. Allah mengasihi kita ketika kita masih jahat dan berdosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Dan Yesus mendemonstrasikan seluruh kepenuhan daripada kasih Allah. Saudara, Yesus mati menebus dosa untuk membuktikan kasih Allah. Seperti tulisan Jonathan Edwards, dia mengatakan demikian. Sebuah lautan tanpa pantai atau dasar, itulah kasih Allah. Kasih Allah tidak terbatas, sama seperti Allah sendiri tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan kebenaran ini. Rasul Paulus di dalam doanya membicarakan kasih Allah sebagai kenyataan yang tidak terukur. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Selasa kalau tidak salah kita ada pertemuan Shema saudara. Ada seseorang teman berkata kepada saya di beberapa waktu yang lalu saudara. Dia bertanya seperti ini. Kira-kira saya mau gak kasih anak saya untuk berkorban bagi orang lain? Saudara kalau punya anak, saudara mau kasih anak saudara buat dikorbanin untuk orang lain? Mau gak saudara? Ketika saya diajukan pertanyaan itu saya langsung berpikir tentang Abraham. Ketika Allah bilang kamu korbankan Ishak. Kemudian saya mulai berpikir tentang Allah Bapa ketika dia korbankan Yesus anaknya. Ketika saya harus menjawab, saya pikir sebentar saudara. Kira-kira saya mampu gak berikan Briel anak saya untuk dikorbankan untuk orang lain? Kemudian saya mulai membandingkan dengan Abraham. Abraham lakukan itu. Abraham mau korbankan Ishak. Betul saudara?
Kenapa Abraham mau? Saya pikir saudara, Abraham mengasihi Ishak betul. Tetapi apakah kasih Abraham ke Ishak sempurna? Sempurna gak saudara kasih Abraham ke Ishak? Gak sempurna saudara. Jadi karena kasih Abraham kepada Ishak tidak sempurna, itu memungkinkan untuk Abraham bisa korbanin Ishak, betul? Ishak anaknya, tetapi Ishak juga kadang-kadang bikin jengkel mungkin saudara. Betul saudara? Anak kita mau korbanin, mungkin gak ada kemungkinan. Saya bisa korbanin Briel, mungkin saudara. Kenapa? Karena Briel pun tidak sempurna. Dia pernah bikin kesal saya. Dan kasih saya pun kepada Briel itu gak sempurna. Jadi kalau ditanya saya bisa korbankan Briel untuk orang lain yang mungkin dia baik kepada saya. Jawabannya mungkin bisa. Betul saudara? Tetapi kalau saya memikirkan tentang kasih Allah, mungkinkah Allah korbankan Yesus? Malah saya berpikir itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kasih Allah kepada Yesus itu sempurna. Betul saudara? Dan kita juga harus mengerti kasih Yesus kepada Allah itu sempurna. Bagaimana mungkin anak yang kasihnya kepada Bapa sempurna dan bagaimana mungkin kasih Bapa yang kepada anak yang sempurna dapat mengorbankan anaknya. Itu sesuatu yang tidak mungkin saya bisa jawab. Saudara, jawaban satu-satunya karena kasih Allah tidak terbatas. Amin saudara. Jangan coba-coba cari jawaban untuk itu. Jawabannya jelas. Kenapa Allah korbankan Yesus? Karena kasihnya tidak terbatas. Karena kasihnya sempurna saudara. Kalau saya korbanin Briel, mungkin karena saya dosa saudara. Tetapi Allah korbankan Yesus. Dan itu satu kebenaran yang menggugah saya bahwa kasih Allah itu sempurna. Oleh sebab itu dia korbankan anaknya untuk mendemonstrasikan kasih Allah kepada kita manusia. Supaya kita manusia berdosa tahu bahwa kasih Allah kepada kita itu sempurna saudara. Tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat pengenalan kita akan kasih Allah yang sempurna inilah yang kemudian akan membawa kita kepada keadaan di mana kita tidak akan memiliki rasa takut. Katakan amin saudara. Kalau kita mengerti kasih Allah yang sempurna, kita nggak akan mungkin takut menjalani kehidupan di dunia ini. Katakan amin saudara. Kita tidak akan pernah takut untuk apa? Untuk bersaksi. Firman-Nya berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang Kristen tidak mau bersaksi. Kenapa? Karena mereka takut. Mengapa mereka takut? Karena mereka kurang mengenal Allah. Mereka tidak menyadari kuasa Allah yang bekerja di dalam hidupnya. Mereka tidak memahami kesempurnaan dari kasih Allah. Saya ingin saudara melihat kebenaran ini dan mengalaminya. Kita memiliki keberanian untuk bersaksi, katakan amin. Hanya ketika kita mengenal Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, kita tidak akan pernah memiliki kuasa untuk bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel tidak akan pernah selamat dari gua singa jika dia tidak mengenal Allah. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel berada di dalam gua singa, raja berkata kepada Daniel, Daniel 6 ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui Daniel mengenal Allah, Daniel bersaksi, Daniel mengalami dan menyaksikan kuasa Allah. Daniel 7 ayat yang ke-23a dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa
apakan aku. Mulut singa-singa tertutup ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Amin saudara. Bahkan mulut singa-singa tertutup ketika dekrit atau peraturan tidak boleh sembah kepada Allah kecuali kepada raja. Mulut singa-singa sudah tertutup sejak saat itu. Mulut singa-singa sudah tertutup ketika semua orang menyembah kepada raja dan Daniel tetap setia berdoa kepada Allah. Amin saudara. Saudara perhatikan, seringkali kita berpikir kita bekerja, kemampuan kita kerjakan, kemudian nanti kita serahkan kepada Allah. Kita bekerja, bagian kita bekerja, nanti Allah melakukan bagiannya. Apakah ini sebuah kebenaran yang perlu kita mengerti? Saya rasa saudara kurang tepat. Tetapi kita harus memahami Allah bekerja di dalam kita dari awal sampai akhir. Amin saudara. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan saya sudah bekerja dan selebihnya serahkan kepada Allah. Tetapi itu pun pada akhirnya kita sedikit bekerja, betul saudara? Tetapi Daniel enggak saudara. Dari awal sampai akhir dia bekerja. Allah bekerja di dalam kehidupan Daniel. Dan biarlah kita sadari saudara, dari awal kehidupan kita sampai pada akhirnya dia yang mengerjakan, bahkan dia yang membawa kita kepada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu melihat kuasa Allah dinyatakan ketika kita bersaksi. Pada saat kita membuka pintu hati kita untuk percaya. Sedikit saya menyaksikan, saya pernah saksikan kalau tidak salah. Ketika saya pelayanan di Papua saudara, tidak lama saya tinggal di rumah jemaat di Papua Barat di Fak-Fak. Jadi ada pantai di bawah, kemudian rumah penduduk itu ada di tebing saudara. Jadi dari bawah ke atas itu kalau malam bagus saudara. Karena lampu itu beresap saudara. Jadi cukup baik, cukup bagus saudara. Saya tinggal di tengah-tengah di rumah jemaat. Ketika itu saya sedang praktek kuliah saudara, 3,5 bulan. Awal masuk, kemudian saya tinggal di rumah jemaat. Tidak lama saudara, beberapa saat, beberapa hari saya tinggal di sana. Tiba-tiba saya dengar teriakan yang begitu sangat keras. Dari seorang perempuan di sebuah rumah ada di bagian atas, dari rumah saya di bawah, rumah saya tinggal dan dia ada di atas itu saudara. Saya bertanya kepada jemaat tempat saya tinggal, itu kenapa? Jemaat itu bilang anak itu setiap minggu selalu berteriak-teriak, dia kerasukan roh jahat. Saya saudara, tiba-tiba saya seolah-olah dipenuhi dengan kuasa Allah. Tiba-tiba Tuhan suruh saya, Dennis, kamu pergi, kamu lakukan sesuatu. Waduh, saya nggak tahu siapa orang itu. Bahkan saya nggak tahu rumahnya di mana. Saya punya teman, saya ajak teman saya untuk ikut ke sana, tapi dia nggak mau, saudara. Mungkin Roh Kudus tidak bekerja melalui dia, dan Roh Kudus sedang bekerja melalui saya saat itu. Kemudian saya disuruh Tuhan untuk berjalan ke sana, dan akhirnya saya memberanikan diri saudara. Saya berjalan sendiri, saya mencari rumah di mana sumber teriakan itu ada. Ketika saya sampai di depan rumah itu, anak di ruang tamu sedang berteriak-teriak saudara. Saya mengetuk pintu rumah itu, saya mencoba memberanikan diri, saya tahu Roh Kudus sedang bekerja saat itu. Saya beranikan diri untuk ketuk, boleh saya masuk, boleh saya mendoakan anak ibu. Kemudian dibuka saudara. Ketika saya melihat ada orang tua yang begitu sangat ketakutan, yang sedang memegang anaknya sedang kerasukan roh jahat saudara. Ketika anak itu melihat saya, seketika itu juga dia begitu sangat ketakutan. Karena saya tahu ada kuasa Roh Kudus yang powerful di dalam diri saya. Saya mengerti itu dan saya merasakan itu saudara. Ketika anak itu melihat saya, dia menundukkan kepalanya dan dia bilang kepada ibunya, saya mau masuk kamar, saya nggak mau di situ. Dia berteriak, dia meronta-ronta. Kemudian ibunya tetap tahan anak itu dan saya bilang, kamu tidak boleh kemana-mana, kamu tetap di sini. Terus saya mulai bicara saudara, saya mau bertanya kepada kamu bahwa anak ini bukan milikmu. Saya mau tanya kamu siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berbicara itu, tiba-tiba suara anak itu yang perempuan tiba-tiba menjadi sangat besar dan seperti suara laki-laki saudara. Dan dia dengan tegas mengatakan, aku Hulu Balang. Saya bingung, Hulu Balang? Saya baru mendengar kata itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya katakan, saya tidak peduli siapa kamu, tidak ada kompromi. Demi nama Yesus, kamu keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengatakan hal itu, tiba-tiba anak perempuan itu melihat ke arah pintu saudara. Tiba-tiba seperti kehilangan sesuatu. Set saudara. Kemudian dia menunduk lemah saudara. Saya melihat ada sesuatu dalam roh saya, ada sesuatu yang tiba-tiba keluar dari anak itu dan keluar meninggalkan rumah itu saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian anak itu menjadi tenang. Dan kemudian saya minta untuk ibu itu tetap jaga anak itu dan kasih dia minum, saudara. Saudara, saya merenungkan siapa yang bekerja di situ? Roh Tuhan, amin saudara. Saya tidak mampu melakukan apapun, saudara. Ketika saya memikirkan hal itu Tuhan sedang bekerja. Dan satu kata yang saya ingat, hulu balang. Saya nggak tahu apa itu arti kata, saudara. Saya pulang setelah itu, saudara, orang-orang datang melihat dan menyaksikan kondisi itu pada akhirnya. Saya pulang, saudara, saya merenungkan kata hulu balang itu. Dan kemudian saya cari, saudara, apa itu hulu balang. Setelah saya cari, saya baru mengerti kalau saudara search di KBBI, hulu balang itu artinya kepala pasukan, saudara. Saya pikir ini berarti kepala pasukan iblis, saudara, yang ada di teritorinya di daerah itu, saudara. Saya menjadi mengerti, ternyata betul, memang iblis punya kuasa yang besar. Manusia nggak seberapa dengan kuasa iblis, tapi saya mau katakan bahwa kuasa Roh Allah lebih besar daripada kuasa apapun juga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan ketika Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus memberikan kuasanya kepada kita, maka kita harus bertindak dan melakukan sesuatu karena melalui kita Allah hendak menyatakan kuasanya. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa inilah yang perlu kita mengerti. Sama seperti Yesus melakukan apa yang Bapa kerjakan di dalam hidupnya. Seperti juga dengan kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita boleh menyadari akan kuasa Allah yang ada di dalam kita. Akan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia akan memberkati kita, dia akan memimpin kita untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Kalau kita mau mengalami kasih Allah, saksikan kebaikan Tuhan dan dia sedang bekerja memenuhi setiap kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah kami percaya, kami menyadari bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Engkau tinggal diam di dalam kami. Kuasa-Mu dinyatakan di dalam kami. Firman Tuhan katakan, kami telah menerima kuasa karena Roh Kudus telah ada di dalam hidup kami. Kami akan menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami menyadari akan kuasa itu. Ketika kami harus berkata-kata, kami menyadari Engkau yang sedang bekerja di sana menyatakan kuasa-Mu. Ketika kami harus melangkah, Engkau yang sedang bekerja di sana untuk menyatakan kuasa-Mu. Kami tidak perlu takut karena kuasa Allah dinyatakan. Satu hal, saudara, yang saudara perlu lakukan, di mana dan kapan kuasa Roh Kudus bekerja. Dia bekerja ketika kita mau taat melakukan apa yang Dia katakan. Lukas 24 ayat yang ke-49. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Orang yang tidak tinggal di kota itu, mereka tidak mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Orang yang taat dan tinggal, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi saksi. Ketika kita taat, apa yang Allah katakan dan kita kerjakan, di sana Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita mau taat dan Roh Kudus akan bekerja sebesar kepercayaan kita dan kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa di tengah-tengah dunia ini. Menyaksikan akan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa, yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kalau bicara tentang kesaksian, saudara, saya juga ingat pada waktu di persekutuan. Kebetulan ada Pak Lukas. Pak Lukas, ayo kita ke sana. Ada orang kesurupan. Kira-kira gimana, saudara? Adik-adik saya belum jadi pendeta, saudara. Ya, udah siapa lagi? Langsung saya cari. Kira-kira orang yang kuat siapa? Oh, Tante Esther. Saya tanya Tante Esther, ayo kita sama-sama. Tante Esther, kita pergi. Ada orang kesurupan. Tante Esther ngomong apa? Saya juga nggak pernah pengalaman sama orang kesurupan. Waduh,
saudara. Kira-kira gimana waktu itu, saudara? Ya, waktu itu saya takut, tapi saya tetap datang, saudara, ke orang kesurupan itu. Tapi okelah, cerita itu mah nanti, saudara ya. Nanti saya hanya ingat, ya, saya lemah. Tapi kalau saya percaya, meskipun saya takut, saya harus melangkahkan kaki saya. Dan semuanya jadi beres, saudara ya. Nanti lain kali saya akan cerita. Nah, tadi pada waktu saya mendengar khotbah tadi, saudara. Seberapa besar kita mengasihi, seberapa besar kita kenal Yesus, seberapa besar juga kita mengasihi Yesus. Hanya orang yang kenal Yesus, maka dia akan mengasihi sesuai dengan pengenalan dia. Makin kita kenal Yesus, makin kita tahu pengorbanan Tuhan, maka kita akan mengasihi dia demikian juga. Orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak mengenal kasih Yesus, maka dia juga akan mengasihinya sedikit. Kenali Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi, maka kita akan mengenal Yesus, akan mengasihi Yesus sesuai dengan kita mengenal Yesus. Orang yang kenal Yesus hanya selewat, gak akan mungkin dia akan mengasihi Yesus dengan sepenuh hati mereka. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman Tuhan Kau menerankan dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kami mengenal Yesus lebih dalam lagi. Karena seberapa besar kami mengenal Yesus, seberapa besar juga kami mengasihi Yesus. Banyak orang yang mengenal Yesus, banyak orang yang tidak merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Maka kasihnya pun sesuai dengan dia. Dia juga mengasihi Yesus tidak dengan sepenuh hati mereka. Oleh karena itu biarlah kami menyelidiki firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Maka kita akan mengasihi Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi ya Tuhan saudara Dennis meskipun masih muda. Tambah-tambahkan hikmatnya ya Tuhan. Beri hikmat daripada Engkau sehingga dia juga bisa menyalurkan pengalamannya, bisa menyalurkan firman Tuhan dengan baik. Karena dia sebelumnya juga mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi pakai saudara Dennis, tambah-tambah hikmatnya. Sehingga lewat saudara Dennis, Tuhan bisa mengarahkan apa yang harus dilakukan. Sehingga kita semua rindu dan lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena lewat itu kami akan mengenal, kami akan mengasihi Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami menikmati perjamuan kudus, biarlah Tuhan yang beracara. Sehingga kami merasakan kasih Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.